Pemirsa, intens investigasi, polemik antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil masih terus berlanjut. Meski hasil tes DNA sudah diumumkan oleh Bareskrim Polri pada 7 Agustus 2025 lalu, yang menyatakan Ridwan Kamil tidak identik dengan anak dari Lisa Mariana. Namun ternyata hal ini tak bisa diterima oleh Lisa Mariana. Ya, dari sebelumnya ia memang sangat yakin kalau Ridwan Kamil adalah ayah biologis anaknya, sehingga ia pun meragukan hasil dari tes DNA tersebut. Bahkan Lisa Mariana berencana akan melakukan tes DNA kedua dan menantang Ridwan Kamil untuk tes DNA di luar negeri, yaitu di Singapura. Benarkah hal ini dilakukan Lisa Mariana karena tetap bersikeras mencari kebenaran dengan meminta tes ulang DNA? Benarkah menurut pihak Lisa Mariana, tes DNA memang tak cukup hanya sekali saja, tapi harus berulang kali? Lantas seperti apa juga respon menohok dari pihak Ridwan Kamil usai ditantang tes DNA ulang oleh Lisa Mariana? Apakah akan menyetujuinya atau malah menolaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share/channel YouTube ini. Mengejutkan, usai tes DNA antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dirilis Bareskrim dan hasilnya pun dibacakan secara resmi, di mana dari hasil tes DNA dinyatakan Ridwan Kamil tidak identik dengan anak dari Lisa Mariana. Kemudian geger reaksi Lisa Mariana yang terlihat menangis usai hasil tes menyatakan demikian. Dan ia pun tidak menerima dari hasil tersebut. Lalu kemudian ia pun meminta untuk tes DNA ulang atau tes DNA kedua. Bahkan Lisa Mariana juga mengajukan tes DNA dilakukan di luar negeri, di Singapura. Ini dilakukan agar bisa memperoleh rumah sakit yang benar-benar netral, agar hasil tes DNA pun diyakininya tanpa ada rekayasa. Mengetahui permintaan itu saat kuasa hukum Ridwan Kamil ditemui tadi siang, maka seperti inilah respon menohok pihak Ridwan Kamil terhadap permintaan Lisa Mariana tersebut. Apakah pihak Ridwan Kamil akan setuju atau membantah keinginan Lisa Mariana yang ingin tes ulang DNA bahkan hingga ke Singapura? Kalau dia mau menyurati kita, dasar hukumnya apa? Apa dasar hukum menyurati kita? Nggak ada dasar hukumnya. Kalau dia nggak terima hasilnya, nggak terimanya di mana? Kan nggak jelas. Kalau dia mau melakukan tes ulang, ya silakan dia sendiri. Nggak ada kaitannya dengan Pak Ridwan Kamil. Kalau Pak Ridwan Kamil, klien kami tunduk kepada aturan, tunduk kepada hasil daripada tes DNA yang dilakukan oleh Labdokes Mabes Polri, karena itu lembaga resmi yang ditunjuk oleh Bareskrim Mabes Polri. Hasilnya jelas ada, final, kemudian sah secara hukum. Lalu kami diajak untuk melawan hukum, yang nggak mungkin gitu loh. Lalu kalau dia menyurati kita, ya ngawur namanya, ngawur gitu, nggak ada. Kita juga ngapain gitu loh, urusannya ngapain suratin kita gitu loh, itu kita nggak tanggapin lah. DNA dari ZA itu identik dengan Lisa Mariana, 50%-nya lagi DNA tidak identik dengan Pak RK. Disimpulkan oleh mereka bahwa ZA bukanlah anak biologis, kan udah jelas di situ. Lalu permasalahannya di mana gitu loh. Ini hanya cari sensasi aja nih.
Sehari sensasi. Kemarin kan pengacaranya sudah menyampaikan bahwa kami menerima hasil tes DNA yang dilakukan secara profesional oleh pihak berkompeten. Lalu sekarang berubah lagi menyurati. Ya kami hanya bilang satu kata aja, cari sensasi. Udah gitu aja. Kami akan menyerahkan ke Bareskrim, silakan Bareskrim menindaklanjutinya. Kemarin kan sudah disampaikan oleh pihak Bareskrim akan menindaklanjutin dalam gelar perkara dan akan menentukan statusnya. Kan begitu, statusnya naik menjadi dari awal jadi saksi atau tersangka kan gitu. Itu biarkan Bareskrim. Kita serahkan ke Bareskrim, biarkan Bareskrim yang menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya. Yang pasti bahwa kasus ini sudah tuntas dalam pengertian sudah ada bukti ilmiah. Ini ilmiah bahwa itu bukan identik dengan Pak Ridwan Kamil. Secara hukum dapat dipertanggungjawabkan dan secara medis karena bukti ilmiah. Tentu sekali lagi kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bareskrim. Biarlah Bareskrim yang menentukan seperti apa kasus ini keberlanjutannya. Kalau LM sekali lagi saat ini masih menari-nari dengan selendangnya, suatu saat selendangnya akan melilit dia sendiri. Soal dia nggak mau terima segala macam, itu urusan dia. Kan begitu, nggak ada urusan dengan kami, Pak Ridwan Kamil dan kuasa hukum. Kalau dia meraih subjek, ini kan subjektivitas dia nggak terima, ngamuk dan segala macam. Ngapain dia tanggapin gitu loh? Orang lagi emosional, ya, segala macam yang bagi kami itu ngawur aja gitu loh. Jadi kita juga santai aja nanggapinnya kalau dia nggak terima gitu loh. Wong juga sudah dilaksanakan secara profesional. Jadi apa mau dia bilang nggak terima gitu? Nggak terima dia dari sisi mana nggak gitu loh. Keinginan Lisa Mariana untuk melakukan tes DNA kedua di Singapura itu pun dibenarkan oleh kuasa hukumnya. John Boy Nababan menyebut bahwa kliennya itu memang meminta untuk diadakan tes DNA kedua kalinya. Namun, ia sendiri masih mempertimbangkan hal tersebut karena belum menerima salinan berkas dari hasil tes DNA. Meski begitu, ia akan selalu memberikan dukungan atas apapun yang ingin dilakukan oleh Lisa Mariana. Menurutnya, memang sudah menjadi hak Lisa Mariana jika ingin melakukan tes DNA di luar negeri, apakah di Singapura ataupun di negara lainnya. Yang masalah tes DNA nih ya. Jadi kalau hasil kemarin kan tes DNA kan sudah udah dirilis nih dari Pusdokes Mabes Polri. Kemarin itu ya kita berlapang dada dan memang sudah prosesnya dengan baik tes DNA tersebut. Adapun misalnya kekecewaan dari klien saya Lisa Mariana, hal yang manusiawi gitu loh. Karena kan masih bertanya-tanya nih kan kenapa seperti itu hasilnya. Yang bisa menilai ini adalah dari ahlinya sendiri nih, dari kedokteran yang tahu hasilnya. Meskipun pas kemarin itu emang disaksikan oleh kedua belah pihak dari kuasa RK maupun saya, penyidik maupun dari Pusdokes sendiri untuk pada saat pembukaan segel dari hasil tes DNA tersebut gitu. Setelah hasil dari tes DNA tersebut, baru saya bertemu dengan Lisa, ya apapun keinginannya dia, dan kita sebagai kuasa hukum pasti akan mendukung dan mensupport Lisa sendiri. Untuk permasalahan tes DNA yang akan dilakukan di luar maupun nanti, itu yang masih kita bicarakan dengan tim maupun dengan tim kuasa hukum Lisa maupun dengan Lisa sendiri. Seperti apa? Karena kan kita belum menerima salinannya nih, salinan dari Bareskrim sendiri. Karena itu hak kita tuh untuk menerima hasil salinan dari tes DNA tersebut. Dan kedua sama sisa yang tes DNA kemarin gitu kan. Cuman karena ini udah berproses di Bareskrim, kita nunggu pemanggilan selanjutnya nanti. Meskipun emang sudah ada pemanggilannya, tapi penjadwalannya nanti kita masih menunggu penjadwalan dengan ulang seperti apa. Makanya ya hak kami maupun Lisa untuk mencari tes DNA di luar nantinya. Apakah nanti di Singapura ataupun nanti mungkin di Indonesia juga,
di mana rumah sakit yang bisa netral bersama gitu. Itu yang masih kita bicarakan. Di sisi lain, kuasa hukum Lisa Mariana juga menyebut bahwa tidak ada posisi menang atau kalah dari tes DNA ini. Menurutnya, meski sudah ada 9,9% yang identik, tapi masih ada kemungkinan sebesar 0,1% dalam hasil tes DNA. Dan untuk memastikan semua itu, maka ditegaskannya juga bahwa biasanya tes DNA memang dilakukan berkali-kali. John Boy Nababan juga menegaskan agar pihak Ridwan Kamil setuju karena tes DNA di Bareskrim berdasarkan permintaan dirinya, bukan permintaan Lisa Mariana. Namun sebelumnya, pihak Ridwan Kamil pun sudah menyatakan apapun hasilnya akan menerima dengan lapang dada. Mungkin kan di media di sini sudah dengar bahwa apapun hasilnya, ya kan, dari pihak kuasa hukum RK maupun dari Pak RK sendiri kan akan menerima dengan lapang dada, ya kan, di sini. Jadi bukan berarti dengan bahwa identik dengan non identiknya masalah tes DNA ini selesai, nggak di situ. Di sini nggak ada yang masalah kalah menang siapa gitu. Kedua belah pihak ini juga masih berlanjutan nanti di kedepannya seperti apa di Bareskrim. Karena kalau kita bicara masalah tes DNA, 99,9 itu identik, betul. Itu nggak bisa dibantahkan. Tapi kan di situ ada hasilnya itu berbentuk grafik, yang dimana sebenarnya lebih detailnya nanti ahli yang mengetahuinya gitu loh. Kan masih ada errornya nih, 0,1 itu. Apa errornya tersebut gitu kan? Karena kalau tes DNA tidak cuma sekali, pasti berulang-ulang nih untuk menentukan hasil yang pasti gitu. Kalaupun nanti kita ke depannya untuk tes DNA di luar, saya rasa dari pihak RK juga harus fair dong untuk mau gitu loh, untuk mau ya bersama-sama supaya clear gitu loh di situ. Permintaan dia kemarin, kesediaan kita, ya kalau kita nanti memohon, ya harus bersedia juga. Lepas dari masalah DNA, Lisa Mariana 22 Agustus 2025 lalu dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan nama Ridwan Kamil. Di mana ada dugaan bahwa dana dari salah satu bank mengalir kepada Ridwan Kamil, mengalir juga kepada Lisa Mariana. Ada sekitar 2 jam ia diperiksa sebagai saksi. Dan ia juga mengaku sejak tahun 2021 sudah menerima aliran dana dari Ridwan Kamil. Namun terkait nominal dan hal lainnya, maka seperti inilah jawaban kuasa hukum Lisa Mariana. Hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan. Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Aliran dana BCB ya, Bu? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, sekitar 2 jam sih. Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Itu aja. Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Benar dapat aliran, Kak? Berarti membenarkan adanya aliran dana tersebut? Ya kan buat anak saya. Berarti benar. Berapa sih? Totalnya kan kisaran aja, kisaran. Kisaran. Miliar enggak? Kak itu Berapa kali? Kalisa itu berapa Ridwan Kamil? 2 digit. Kalisa itu. Udah teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya bersyukur banget hari ini. Selanjutnya, jika hasil tes DNA tidak bisa diterima oleh Lisa Mariana,
Maka beda halnya dengan Revelino, laki-laki masa lalu Lisa Mariana yang memang yakin kalau ialah ayah biologis dari anak Lisa Mariana tersebut. Lantas, seperti apa Revelino tanggapi Lisa Mariana yang mau tes DNA ulang di Singapura? Benarkah menurut Revelino sah-sah saja karena itu hak Lisa Mariana, namun asalkan perempuan berusia 25 tahun itu memiliki biaya untuk tes DNA? Mengingat tes DNA di Singapura tidaklah murah. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Buntut dari hasil tes DNA yang menunjukkan ketidakcocokan DNA atau non-identik antara putri Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil, itu pun membuat Revelino Tuasei, pria yang selama ini lantang mengaku sebagai ayah biologis anaknya Lisa Mariana, akhirnya angkat bicara. Revelino mengaku puas dengan hasil tes DNA karena semakin memperkuat posisinya sebagai ayah biologis anaknya Lisa Mariana. Agar lebih meyakinkan, Revelino juga ungkap ia bersedia melakukan tes DNA. Alasannya untuk mau tes DNA ini apa, Bang? Ya gue juga mau tahu lah kebenarannya kan. Maksudnya selama ini yang dibilang selama beberapa kali gitu ngomong ke gue bahwa Cia adalah anak gue, ya gue pengen tahu juga kebenarannya, benar nggak sih Cia anak gue gitu. Gue pengennya, maksudnya waktu itu dia kan ngelakuinnya sama gue gitu. Ya, gue sih berharap ya Cia adalah anak gue gitu. Itu aja sih bro. Pas gue di 2022 ngirimin gitu. Terakhir ngirim itu ya pas ya gue bilang yang gue ketemu gue sama teman gue mau berangkat syuting itu hari, ketemu sama dia di jalan gitu. Dia bilang tetap suka kok itu hari ya Cia adalah gue. Dia pengen lah. Sekarang siapa sih yang nggak kepengen ketemu anak gitu ya? Semua orang kalau gue bilang sih bakal pengen ketemu gitu lah. Gue juga pengen ketemu banget karena kan melihatnya dari awal pun hanya di lewat WA gitu, kasih videonya gitu, terus lihat dari story medsosnya Lisa sendiri. Pas gue di pesantren nih yang gue bilang ini yakin RK anak kamu ngakuin Selin sebagai Cia itu sebagai anak RK, gue langsung di maki-maki sih maksud itu. Lu diem aja udah, lu nggak penting digituin doang. Udah bilang jangan sampai blunder aja gitu. Gue tuh udah kasih tahu pas sempat terakhir itu pas gue masih di dalam, waktu itu gue langsung di blok gitu. Oh langsung di blok? Medsos gue di blok semua sama dia. Sedangkan terkait Lisa Mariana yang ingin tes DNA ulang bersama Ridwan Kamil di luar negeri, menurut Revelino, silakan saja karena memang ada haknya juga. Serta ada di undang-undang ketika seseorang tidak puas, maka dia bisa melakukan tes ulang. Meski begitu, itu semua bisa terjadi jika Lisa Mariana mampu, karena kalau di Singapura lebih mahal harganya dibandingkan di Indonesia. Menurutnya, kalau dilakukan di Singapura, bisa menghabiskan biaya hingga ratusan juta rupiah. Karena kan memang ada haknya juga ya, maksudnya ada di undang-undang ketika seseorang tidak puas, dia boleh mengajukan ulang gitu. Tapi kan balik lagi, semua kan kendala, maksudnya kalau dia mampu ya monggo-monggo aja sih kalau gue sih. Karena kan kalau di Singapura gitu setahu gue, itu sangat lebih mahal dibandingkan di Indonesia gitu. Bisa ratusan juta kalau mereka bertiga. Selanjutnya, hasil tes DNA yang negatif antara Lisa Mariana versus Ridwan Kamil ini pun mendapat respon dari praktisi hukum Hotman Paris Hutapea. Menurutnya, dengan hasil tes DNA itu, maka sudah jelas arah kasus hukumnya dan saatnya untuk saling koreksi diri dan mau saling mengalah. Lantas, benarkah agar masalah tak terus berkepanjangan, maka Hotman Paris siap mendamaikan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Usai Mabes Polri merilis hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana yang menyebutkan bahwa hasilnya non-identik tersebut juga turut membuat praktisi hukum Hotman Paris Hutapea memberikan tanggapannya. Menurutnya, dengan hasil tes DNA tersebut, maka sudah waktunya buat keduanya untuk sama-sama koreksi diri, mau saling mengalah dan berdamai. Dan demi tercapainya tujuan damai itu, Hotman Paris juga menegaskan bersedia mempertemukan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Menurutnya, Ridwan Kamil adalah sahabatnya, dan kebetulan pengacara Lisa Mariana adalah keponakan kandungnya. Dan beginilah Hotman Paris saat menyatakan keinginannya buat mendamaikan keduanya. Namun tetap dengan syarat, pihak Lisa Mariana dan Ridwan Kamil harus sama-sama mencabut gugatan mereka terlebih dahulu. Himbauan dari Hotman 911 kepada RK dan LM. RK dan LM, karena hasil DNA, tes DNA sudah keluar, maka arah kasus udah jelas. Arah kasus udah jelas. Sudah waktunya kalian untuk introspeksi, untuk mau saling mengalah, untuk berdamai. Saya bersedia, Hotman Paris bersedia mempertemukan LM dan RK. Kebetulan RK adalah sahabat saya, dan kebetulan pengacara dari LM adalah keponakan Hotman Paris kandung, yaitu pengacara Markus, itu adalah ponakan kandung dari Hotman Paris. Jadi sekali lagi, kalau mau bersedia berdamai, segera hubungin saya akan pertemukan. Syaratnya gampang, saling cabut tindakan hukum, cabut gugatan perdata yang dibuat oleh LM, cabut laporan pencemaran nama baik yang dibuat oleh RK. Case close, mari kita menuju masa depan yang lebih bagus. Mari kita berpetualang lagi sampai akhirnya tiba waktunya kita berangkat ke yang atas. Petualangan memang perlu, itulah bagian dari hidup. Hanya orang yang tidak hidup yang sudah berhenti berpetualang. Saya tunggu tim RK dan tim LM untuk saya damaikan berdua. Oke? Pidana, rencananya pidana hapus, perdata hapus. Let's go on with our own life, oke? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.